Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yuli Yulianti, calon guru penggerak angkatan ke-8. Kali ini akan memaparkan mengenai tugas koneksi antar materi, yaitu simpulan dan refleksi. Berikut ini akan disajikan simpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara secara ringkas dari hasil Merdeka Belajar yang saya lalui. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan terdapat pada 3 hal. Yang pertama yaitu makna pendidikan, kodrat keadaan, dan prinsip melakukan perubahan. Makna pendidikan adalah tempat persemaian kebudayaan sebagai landasan pembentukan bangsa. Pendidikan bersifat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat keadaan terdiri dari 3, kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat anak. Kodrat alam yaitu di mana tempat anak-anak tinggal atau berada. Lalu kodrat zaman yaitu tuntunan zaman perkembangan zaman pada saat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan kodrat anak yaitu anak memiliki kodrat bermain dan merdeka. Lalu bagaimana prinsip melakukan perubahan? Itu menurut asas Rikon ada 3 hal, yaitu kontinuitas, konsentris, dan konvergensi. Lalu hal apa saja yang berubah? Ada budi dan pekerti. Budi yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti berarti tenaga. Perubahan terjadi secara holistik dan seimbang sehingga terwujud kesempurnaan budi pekerti agar menjadi insan bijaksana. Berikut ini akan disajikan refleksi dari pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan diimplementasikan di kelas atau di sekolah. Hal-hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pembelajaran di kelas menuntaskan materi, santai dan serius, namun melupakan sisi bermain. Pembelajaran statis sesuai urutan RPP dan modul ajar. Berikutnya, murid adalah kertas kosong. Yang keempat, penebalan karakter dilakukan dengan hadiah dan hukuman. Kurang memperhatikan karakter anak dan kebutuhan anak, serta orientasi dan tuntutan zaman. Yang terakhir, kurang memperhatikan lingkungan sosio-kultural. Pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini, yang pertama, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran harus disisipkan permainan. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Lalu pembelajaran disusun sebagai sesuatu kebutuhan anak dan berpihak pada anak. Berikutnya, anak memiliki garis samar sebagai bekal takdirnya, sehingga tugas kita adalah menuntun dan menebalkan garis samar tersebut. Lingkungan sosiokultural menjadi salah satu garis penebal kodrat anak. Dan yang terakhir, pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan zaman, yaitu menanamkan keterampilan 4C pada anak. Berikut rencana implementasi yang akan saya terapkan agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pembelajaran disusun dengan kegiatan yang menyenangkan, berpusat pada anak dan memadukan permainan. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan karakteristik anak, gaya belajar, minat, dan bakat, atau disebut juga sebagai pembelajaran berdiferensiasi.
Berikutnya, mendesain pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 4. Pemanfaatan teknologi abad 21. Berikutnya adalah melakukan refleksi pada setiap kegiatan pembelajaran. Demikian kesimpulan dan refleksi oleh saya dari modul 1.1. Sampai jumpa pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.